Kristus, Engkau memberi kesempatan kepada kami pagi ini bersekutu. Engkau memberikan waktu dan tempat kami bersama-sama beribadah. Dan sebentar kami mau buka Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Kuasa-Mu yang tak terbatas memampukan kami untuk mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Roh Kudus yang memampukan dan menolong kami semua, dan hamba-Mu pun dikuasai oleh Roh Kudus sehingga firman-Mu betul-betul menjadi pengajaran yang berguna. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Oma Opa, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Bacaan Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ayat 38 sampai 42. Firman Tuhan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Dia ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan nyariin ini nih. Ini hari ini ada teknik dah. hanya satu saja. Nanti kalau baca lagi tuh, punya teknik tuh. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tidak akan diambil dari Bikin lemon tuh. Kalau ada itu yang tempat itu. Kalau bisa langsung dimasak ke itu kan. Ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan yang memelihara dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Aja. Ngabisin teh aja tuh. Itu makan dulu, kita nggak berapa-apa kan. Nggak mau makan pakai nasi deh. Oma Opa, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pernah enggak Oma Opa, saudara-saudara bertamu, saudara berjalan pergi ke tempat yang jauh, ke sebuah tempat, lalu tiba di rumah yang dituju, saudara enggak disuguhin apa-apa? Pernah enggak? Kita bertamu, udah jalannya jauh, sampai situ air nggak ada, pisang goreng nggak ada, jagung rebus nggak ada, mejanya kosong, kita dengerin dia ngomong terus. Pernah nggak? Sebel nggak? Kesel nggak? Hebat. Saya pernah. Tahun 80-an, waktu itu saya belum pendeta, masih tua-tua khusus, dari Cicurug. Tahu di mana Cicurug? Mana Cicurug? Itu mah Curug. Beda deui, Cicurug mah deket Cibadak. Dari Cicurug berangkat hari Jumat. Tugasnya ke Gisting, Lampung. Jauh pisan, maka berangkat Jumat naik bus. Berangkat hari Jumat, sampainya udah agak malam di Bandar
Lampung. Padahal baru pertama kali saya ke Lampung. Sampai di Bandar Lampung nginep dulu di hotel. Saya mah nggak pernah tanya tuh hotel angker apa enggak. Tapi benar-benar terjadi, maaf, saya bukan nakut-nakutin ya Chef ya. Nanti lihat. Di kamar itu lampu itu sudah dimatiin. Mau tidur kan? Udah malam, dimatiin. Nyala lagi. Dimatiin, nyala lagi. Ada yang gangguin. Kita udah doa-doa terus tapi ada yang gangguin. Ternyata kamar itu memang katanya ada apalah namanya, tapi itulah pengalaman ya. Tapi besoknya kami melanjutkan perjalanan ke Gisting Tanjung Jati sana. Ya, naik angkot. Ya, kayak Kijang angkot di sini. Saudara, waktu itu berangkat pagi sampai sono udah siang. Jauh. Pernah Pak sana Pak? Belum pernah Pak? Cobain ke sono ya. Cobain deh ya. Sampai sono udah siang, 1:30. Ingat, belum makan siang. Gak sempet, kita kan naik angkot. Nyampe di rumah pengurus di Gisting. Itu bapak pengurus ngomong, cerita terus, ini mana airnya? Boro-boro singkong, ubi, pisang goreng, air teh anget ke, gak usah manis, gak apa-apa. Ngomong tuh sampai jam 6 sore. Gak pingsan, udah bagus loh. Jam 6 baru keluar. Apa yang keluar? Benar-benar begini. Panggang babi hutan. Wow. Babi hutan, sono mah nggak ada yang jual babi, ada orang berburu babi hutan. Kita makan sekenyang-kenyangnya karena laparnya nggak kira-kira. Aduh, itu pengalaman ya. Tetapi sebenarnya kita itu kalau ada orang bertamu pasti kita suguhin dong. Ya minimal air lah. Ya, kalau teman, sahabat pasti kita diain kue-kue, makanan atau diajak makan. Itulah yang disebut orang bule bilang hospitality, keramah tamahan. Orang Timur, orang Asia terkenal ramah tamah. Jarang ada orang datang ke rumah kita anggurin aja, kita diemin, nggak kasih minum, nggak kasih suguhan. Ya, kadang-kadang di beberapa rumah itu di mejanya udah ada biskuit, kacang dan sebagainya. Kita itu orang Timur, ya, orang Timur tuh ramah tamah, ya, kita nyambut tamu. Kadang-kadang orang bilang tamu itu nah itu dia. Nah, saudara-saudara, di dalam Injil Lukas tadi pasal 10 ayat 38 sampai 42 diceritakan Yesus mampir di sebuah kampung. Kampung berarti tempat yang kecil. Apa namanya kampungnya? Apa namanya? Apa? Betania. Saudara-saudara, cerita ini cuman ada di Injil Lukas. Di Injil lain gak ada. Sama seperti kisah orang Samaria yang murah hati. Cuma ada di Injil Lukas. Cari kalau ketemu di Injil Matius, Markus, Yohanes, gak ada. Cuma di sini. Saudara-saudara, ceritanya memang singkat, tapi isinya luar biasa.
Oma opa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kisah ini sebenarnya banyak kontroversinya. Banyak hal yang enggak, apa tuh kontroversi? Ayo, apa kontroversi? Tidak biasa, berlawanan dengan kebiasaan. Iya, saudara-saudara. Disinilah kita lihat kontroversi pertama yang gak biasa. Tuhan Yesus datang masuk ke rumah perempuan. Adat Yahudi itu gak boleh, kecuali Anda mau wakun. Tahu deh, udah tua aja tahu. Wakuncar. Waktu kunjung, aduh, tahu aja. Hebat. Yesus datang ke rumah perempuan. Rumahnya Marta dan Maria. Ya, mereka berdua memang sudah dikenal lama oleh Yesus. Di sini diceritakan di kampung Betani itu, ya, Tuhan masuk ke rumah Marta dan Maria. Cerita di dalam Injil Lukas ini bukan soal cuma keramah tamahan, tetapi di dalamnya ditunjukkan bagaimana orang-orang di rumah, yaitu Marta dan Maria, menyambut Yesus dengan caranya sendiri. Mereka berusaha menyambut Yesus dengan keramah tamahannya sendiri. Oma opa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika Tuhan Yesus datang ke tempat itu, Maria duduk dekat kaki Yesus. Marta goreng pisang. Oh, nggak ada pisang nih. Di mana yang nggak ada? Di Israel. Saya pernah ke Israel. Ada pisang. Memang seperti pisang Ambon, gede-gede, sunripe, seperti itu. Ya, memang, saudara. Ya minimal adalah Marta ngegoreng apa gitu ya. Nah, saudara, disinilah kita lihat ketika Yesus sedang duduk mengajar, Maria duduk dekat kaki Yesus. Inilah hal yang gak biasa. Perempuan duduk dekat Yesus. Perempuan mendengarkan pengajaran. Itu hal yang gak biasa. Di tengah hidup orang Yahudi gak ada perempuan dengar Yesus mengajar. Di sini yang terjadi. Saudara-saudara, sementara Marta sibuk melayani. Sebenarnya semua itu berjalan biasa saja. Semua bisa berjalan baik-baik saja. Kalau Marta enggak komplain. Kalau Marta enggak protes. Saudara, dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta bilang sama Yesus, suruh dong adiknya itu, si Maria, bantuin, bikin apa kek. Biar masa saya cuma sendirian. Sebenarnya waktu Yesus datang dari awal, Yesus pun gak bilang apa-apa kan. Bikinin pisang goreng, gorengin ubi, singkong, enggak kan. Tuhan gak nyuruh. Tuhan kasih kebebasan. Kalau dia datang, Tuhan bebas. Orang-orang mau duduk, orang mau ngapain, terserah. Tapi Marta protes. Ini yang jadi masalah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, memang kalau dilihat dalam peristiwa ini, Marta ternyata tidak suka kalau saudaranya hanya duduk-duduk. Saudara-saudara, kalau Marta tetap melayani,
tetap nyediain apa kek ya, teh manis, kopi tuh. Seneng ya kopi tubruk ya. Terserah. Kalau semua dilakukan baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi protesnya itu bikin jadi masalah. Kadang-kadang kita pun seperti Marta. Udah melayani, lihat orang lain gak melayani, dongkol, kesel. Kok lu diem aja bantuin kek? Lah kan emang udah bagiannya ya Pak ya. Kalau udah bagiannya, ya bagiannya. Tapi seringkali pelayanan kita saudara-saudara sering kita banding-bandingkan dengan orang lain. Kita nggak senang kalau orang lain tuh kelihatannya lebih ringan, kerjaannya lebih enteng. Ya. Ada tuh penatua yang kayak gitu, enakan jadi itu ya, enakan itu ya, enak apa ya, semua harusnya enak. Jangan protes. Kalau Anda protes, Anda melayani tidak dengan tulus. Keributan, perselisihan terjadi karena memang kita bukan melayani, kita melayani kemauan sendiri, kita melayani kesenangan sendiri. Kalau lagi nggak senang orang lain kita marah-marahin, itu penyakit, itu merusak suasana. Nggak di mana-mana ya, tapi di sini nggak ya Pak ya, di sini nggak ya, haleluya, ya. Itu namanya jujur. Saudara-saudara, sebenarnya arti nama Marta itu bagus. Ada yang pernah dengar nggak? Arti nama Marta itu apa? Pernah dengar nggak? Boleh tulis. Nyonya rumah yang baik. Ya. Jadi kalau ada yang namanya Marta, dia harus jadi nyonya rumah yang baik. Lady in house. Ya. Jadi benar-benar harusnya baik. Cuma sayang di peristiwa ini Marta kok malah protes sama Tuhan Yesus ketika dia melihat saudaranya mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, Marta menjalankan kewajiban sebagai nyonya rumah yang baik. Kalau Maria memilih duduk dekat kaki Yesus, itu pun baik. Sebab tidak selalu ada kesempatan perempuan bisa dekat dengan Yesus. Tidak selalu ada waktu Tuhan bisa mengajar mereka seperti secara khusus datang ke rumah. Itu hal yang luar biasa, kesempatan yang bagus. Dan Maria mengambil kesempatan itu. Dan mungkin tidak akan terulang 2-3 kali lagi. Karena itulah Yesus mengatakan, Maria telah mengambil hal yang baik. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, peristiwa di Betani, ketika Maria itu mendengarkan pengajaran Yesus, saudara-saudara, bukan berarti dia telah meninggalkan tanggung jawab. Bukan berarti Maria masa bodoh dengan apa yang dibutuhkan oleh Yesus. Karena Maria tahu apa yang paling penting. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang penting dan yang enggak. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup ini semua-muanya pengen kita lakukan. Lalu kita kecapean, ngomel sendiri. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Memang tradisi di Israel, wanita itu tidak boleh terlibat ya, dalam pengajaran kah. Tetapi Tuhan Yesus tidak membatasi. Kalau Tuhan mau mengajar, siapapun yang nerima, diajar. Disinilah kita lihat Tuhan Yesus mengajar. Kita tidak tahu apa yang diajarkan, saudara-saudara, tetapi Maria kelihatannya begitu tertarik.
Maria duduk di bawah kaki Yesus. Saudara-saudara, kebiasaan di sana itu kalau orang duduk di dekat kaki itu berarti apa? Ya, menghormati, merendahkan diri. Jadi di sini Maria merendahkan diri dan penuh perhatian mendengarkan ajaran Yesus. Dengan duduk diam. Kita nggak tahu apa yang diajarkan dan berapa lama. Tapi dia duduk. Beda sama kita. Kalau di gereja, kalau ada khotbah yang udah panjang, kepanjangan, apalagi khotbahnya kayak kereta api langsir, maju mundur. Kita duduk kayak di bawah ada jarum pentul. Udah kagak betah, goyang ya terus, bulak balik ke toilet. Kalau pendeta lihat itu, pendeta harus tahu diri, khotbah lu ngaco gitu ya. Kelamaan, maju mundur, bikin ngantuk, nyebelin. Lain kali kalau ada yang begitu tinggalin aja. Jangan, ntar gue dimarahin sama pendeta di sini. Enggak. Tapi Maria sabar ya, mendengarkan pengajaran Yesus. Saudara-saudara, kita kalau nonton TV betah ya. Betah jam-jaman ya. Wah, kalau udah apa yang namanya sinetron, udah nggak mau ketinggalan zaman. Abis nonton sinetron langsung angkat telepon, buka HP. Tadi ngobrol, masih. Ceritanya diingat semua. Ya, cerita sinetron apal. Cerita Alkitab gak ada yang tahu. Kalau anaknya mau ulangan agama, ada pertanyaan, telepon pendeta. Saya pernah dulu waktu saya lagi ambil S2 di Jogja, jam 2 pagi ada yang telepon ibu-ibu nanyain soal agama. Jam 2, ibu habis apa emangnya? Itulah cerita Alkitab, kisah Alkitab, pengajaran Yesus, lupa. Coba cerita sinetron, apa sih? Saya tuh gak pernah nonton sinetron. Kecuali dulu tuh yang lucu-lucu, Bajai, Bajuri, temen dah. Tapi yang lain-lain apa sih? Apa ketuker, bayi ketuker apa? Udah apa sih? Nggak demen, sama sekali nggak demen. Ya. Tapi itulah kadang-kadang kita lebih suka lihat HP, buka HP daripada buka Alkitab. Karena itu kita nggak pernah tahu apa sih ajaran Yesus. Paling kita hafal ayat-ayat yang penting seperti apa? Yohanes 3 ayat 6. Apa itu? Itu udah lupa. Ya, yang penting bukan apalnya ya, tapi kita bagaimana mengikuti, menuruti, melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Memang ada orang-orang yang pinter. Ayat-ayat Alkitab manapun dihafal, dia hafal semua. Tapi bagaimana melakukannya? Bukan soal banyaknya. Tahu ajaran, tahu perintah Tuhan, tapi bagaimana kita melakukannya di tengah pergaulan, di tengah keluarga, tengah gereja. Itulah. Jadi tidak sia-sia, saudara-saudara, kalau kita mendengarkan ajaran Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, coba lihat, di sini ada pemahaman Alkitab enggak? Ada. Coba lihat yang hadir. Banyak enggak? Itu dia udah kenceng lagi kedengarannya. Pemahaman Alkitab di sini seminggu sekali apa sebulan sekali? Seminggu sekali. Begini hebat. Tapi yang hadir misalnya kalau pemahaman Alkitab itu yang hadir mungkin 1 mikrolet. Coba yang namanya jalan-jalan 1
1 bus kurang, 2 kurang, 3 bus. Itu kayak gereja sono, no. Bukan sini, gereja saya lah. Coba kalau pemahaman Alkitab, aduh menyedihkan. Padahal anggotanya loba pisan. Tapi ya kalau yang namanya, ayo ada kebersamaan di puncak, di mana? Daftar. Yang daftar sampai nggak kebagian tempat. Pemahaman Alkitab menyedihkan. Yang datang juga orang-orang tua, benar. Nah, nih ya, gitu. Itulah pengajaran Yesus sepertinya tidak berguna buat mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan mengajar. Sebab buat Tuhan bagaimana orang bisa mengenal kebenaran. Buat Yesus bagaimana saudara-saudara orang-orang tahu tentang kerajaan Allah kalau mereka nggak diajar. Maka Yesus pun mengajar. Dia nggak membedakan laki perempuan, dengarkanlah ajarannya. Dengan ajaran itu Tuhan mau mengingatkan bahwa mereka bukan cuma laki-laki, perempuan pun adalah anggota kerajaan Allah. Nah, Oma Opa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mendengarkan ajaran Yesus, belajar tentang apa yang Yesus berikan, itu memberikan kepada kita pegangan, memberikan kepada kita tuntunan, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita perlu dalam sehari ada waktu sejenak untuk baik membaca Alkitab atau saat teduh, ya. Sediakanlah waktu itu, baik pagi atau malam. Sebaiknya apa? Pagi apa malam? Ya, pagi apa malam? Malam. Kalau malam lagi doa, aminnya besok pagi. Sore atau siang, ya. Sore habis mandi, ya. Oh, bagus itu, ya. Saya ingat mama saya, mami tuh kalau sore habis mandi duduk baca Alkitab, ya. Jangan nunggu malam, ya. Takutnya aminnya besok. Sediakanlah waktu, adakanlah waktu pagi, ya, atau siang, sore, saudara-saudara, kita bergaul, bergumul dengan firman Tuhan supaya kita dapat dikuatkan. Saudara-saudara, jangan cuma betahnya nonton TV, gosip, buka HP. Cobalah, belajarlah. Bukan soal banyaknya yang kita baca, tapi apa yang kita pahami, itu yang coba kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Baik, Opa Oma, Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri. Sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita, maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa syafaat. Kembali kami bersyukur padamu Tuhan, kami boleh duduk diam mendengarkan pengajaran-Mu. Kiranya kami benar-benar menghargai waktu yang Tuhan masih berikan ini untuk menyediakan waktu khusus kami membaca firman-Mu, baik membaca buku-buku yang dapat menuntun kami mengenal Tuhan lebih baik, buku-buku atau renungan yang membuat kehidupan kami lebih dikuatkan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami sibuk, namun kesibukannya itu mungkin tidak perlu. Biarlah kami justru mau seperti Maria, mengambil waktu diajar oleh Tuhan, supaya kami boleh benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan yang setia. Berkatilah setiap kami Tuhan di dalam keluarga kami, untuk kami boleh bersama-sama satu hati untuk mau diajar oleh Tuhan, dan ada waktu untuk kami bersekutu bersama-sama. Terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh diajar oleh Tuhan. Bapa kami dalam Kristus, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk saudara kami Limpek Rian yang sedang tidak enak badan, dan keluarga Ibu Chai Hu yang dalam keadaan berduka, dan saudara-saudara kami lainnya yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu dalam pergumulan, dalam sakit penyakitnya pun Tuhan hadir di tengah hidup mereka. Tuhan juga mengulurkan tangan-Mu, menguatkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami untuk terus dikuatkan, diberkati, diberikan sejahtera oleh Tuhan. Demikian juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah kehidupan berbangsa bernegara di tengah-tengah saat seperti ini Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan tetap menolong, mencukupi segala kebutuhan kami. Biarlah para pemimpin negeri ini diberikan hikmat dan bijak oleh Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam kesejahteraan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Ya, tiba saatnya Bapak Ibu kita memberi pengucapan syukur pada Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian dari Rindukah Engkau. Tapi sebelumnya saya bacakan nats untuk persembahan dari 1 Tawari 16 ayat 29 yang demikian bunyinya: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya, kita naikkan pujian untuk membawa persembahan. Saya minta petugas 3 yang sudah ditugaskan, rindukah engkau mendapat berkat? Rindukah engkau mendapat berkat?
rahmat dan kasih. Puji Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudari seiman untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, di mana kami selama ini lalai dan malas untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bergaul erat dengan Tuhan, dan jarang untuk membaca Alkitab, apalagi juga jarang berdoa. Ampuni kami ya Bapa. Pada hari ini kami bahagia karena kami telah diingatkan untuk semuanya itu. Ya Bapak, pada kesempatan ini yang berbahagia ini kami juga diberi untuk berbagi dan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan bisa menggunakan persembahan kami ini untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Kami bertukar syukur ya Tuhan atas kesemuanya itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita tetap berdiri. Kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, apa yang telah dibawakan oleh Pendeta Setiawan yang tadi telah difirmankannya, biarlah kita sebagai orang tua kita dapat mengajar tentang Yesus kepada anak cucu kita. Ya, sedari kecil. Kalau udah besar, ibarat pohon kita mau tekuk-tekuk kemana susah. Jadi kalau dari kecil kita sudah tanamkan Tuhan Yesus, dia di otaknya sudah ada dan di hatinya. Jadi akan melekat, ya. Mari kita memuji Tuhan di dunia yang penuh cemar, apalagi zaman sekarang ya, ada HP. Udah lihat HP aja, kalau disuruh apa-apa susah banget, ya. Jadi kita lebih hati-hati lagi bagaimana kita mengajar anak dan cucu kita. Sangat-sangat berbahaya makin sekarang zaman, ya. hafalan dulu. Sorry, tadi telat. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 105. Pendek. Tahu kan bunyinya? Firman-Mu itu pelita, terang bagi. Oh, udah apa tuh? Ini hebat-hebat ya. Oke. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk, kita saat teduh sejenak. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita dengarkan warta sebentar. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Adapun warta lisan minggu ini adalah pertama, ucapan terima kasih kepada Pendeta Setiawan Utama yang telah membawakan firman-Nya cukup bagus dan perlu kita ikuti. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada liturgos kita Ibu Hesti dengan pujian-pujiannya, dan ucapan terima kasih juga kepada penetua Wijaya Gunawan ya, yang telah hadir di Betaria. Adapun bicara minggu depan adalah Pendeta Deborah. Pendeta Deborah, tugas kelompok minggu depan adalah kelompok Naomi dengan koordinator Ibu Leni. Ibu Leni ya, tolong disiapkan untuk tugas minggu depan. Minggu depan ada pertemuan pemimpin kelompok dengan pendamping kelompok ya. Jadi minggu depan 6 kelompok itu ada pertemuan antara pendamping dan pemimpin kelompok setelah kebaktian ya. Terus bagi yang berminat ya, yang berminat ikut hari lansia di Hotel Cipanas, prioritas pertama adalah jemaat yang masuk dalam kelompok ya. Jemaat yang masuk ke dalam kelompok berarti 6 kelompok. Lalu ada hal-hal lainnya yang mungkin nanti dipertimbangkan ya. Jadi bisa mencicil melalui Bu Sutarium, boleh mencicilnya selama beberapa minggu ini. Kita mau lihat ruangan pertemuan. Dan ke-8 adalah program Paskah ya. Program Oh ya, Paskah. juga sih ruangannya. Gede sekali. Kita kan ada program Ada yang lebih kecil lagi? mengumpulkan uang ya. Yang kecil aja nih bawa deh, ini kegedean. Betul, Takut iya. biayanya mahal. Menentukan uang yaitu Kegedean ini. dalam bentuk mungkin bisa pakai botol aqua ya, pakai botol aqua. Nah itu tolong dikoreksi Oh, kalau boleh. saya salah ya. Nggak apa-apa. Jadi puasa ini mungkin Kalau biaya sama terhadap ya. makanan Nggak dan apa-apa. temperamen Bagus ya. kok ini tempatnya. Kalau yang salah misalnya kalau kita suka makan Bisa sesuatu, buat main-main nih. kalau Wah, kita berniat makan itu aja, misalnya kita komitmen mau masukkan 50.000 atau apa, kita masukkan ke celengan oh, itu ya. tempat buat Atau yang dinner kedua kalian. temperamen ya. Temperamen kita yang Lomba-lomba. gampang marah atau apa ya Luas. gitu ya. Kalau kita dosa karena marah aja, Oh, dia ada kita ini nih. masukin ke tempat aqua Udah ada tersebut ini nih. uang yang kita Udah disiapin nih. tentukan ya. Tuh. Mungkin 50.000 atau 10.000 terserah Speaker gitu ya. udah disiapin. Yang ini bisa Bu, dilipat. Masukin ya. Oh, dia ada 2 nih. Ya. Ya, udah di sini aja kalau dikasih sama aja harganya nih. Iya. 70 orang ini kan Iya. bisa 100 lebih. Iya. Jadi kita makan tuh di sini gitu nih. Oh, makan pinggir sini. Ya udah, Ya, boleh jadi jadi. mulai kita kumpulkan Nggak usah kemana-mana. nanti sampai tanggal 9 April ya, Pak Wijaya. 9 April kita kumpulkan. Bu, itu saya lihat Ini ada lalu kita proyektor serahkan ada ke apa nanti DP kita nanti. disiapin ya? Ya itu ya program itu. Sama laptop segala. Kemudian Musik-musiknya ya. Hah? Ya udah kemudian, tinggal musik. ada anggota kita, mungkin Bapak Ibu 2 tahun yang lalu masih ingat ya. Oh enggak, maksudnya bukan Setelah musiknya. dipanggil tulang Gimana ya? rumah Bapak Suara sebara buat itu Ibu buat Yohana ini Subianto. khotbah.
Ya, pernah ingat ya. Sip, udah ada komplit Yang ya. umurnya 104 tahun. Umur Pak Irwan mau ngeliat Jadi, kamar telah dipanggil yang nggak pulang pakai ya, balkon. 27 Februari ya. Nah, itu ya Pak, ruangannya lebih luas ya Pak. Kita dan kekuatan keluarga yang ditinggalkan dan bikin Jumat ya. Tapi jangan takut, Nah, kita juga ada lift. kita kepada mertua Ibu Yinatia ya. Mertua Ibu Yinatia yaitu almarhum Bapak Wilopo Joyo yang hari ini ada kebaktian Nah, ini penghiburan kita mau lihat yang dan kamar juga besok tanpa balkon. keramat maghribnya ya. Yaitu bagi Bapak ini Tidak ada balkon, lebih luas kesempatan katanya. bisa datang. Atau Oh, iya yang benar. mau nitip tadi Ini lebih luas ya. nih. Nitip ke Ibu Yinatia bisa titip ke Sunping. Lalu yang 8 Yang ada balkon. bertepatan hari ini adalah Nggak ada perjamuan balkon, kasih lebih dari luas Ibu nggak apa-apa. Memang nggak Sugiwati. perlu balkon. Takut ntar nenek-nenek Ulang lompat tahun juga hari ini, Bu. repot. Susah lah kesoke balkon. Iya ya. Yang ke berapa ya Bu ya? Iya, buka-buka. Berapa? Nggak boleh buka-buka. Kamar lebih luas. 80 ya? Repot. Oh, ulang tahun 80. Jadi terima kasih kepada Ibu Sugiwati yang telah menyediakan makanan untuk kita santap bersama. Sebelumnya ada beberapa acara yang akan disampaikan Ibu Felicia. Silakan Bu. Selamat pagi, Opa Oma. Sudah kelihatan muka saya, muka ayat hafalan? Mukanya udah muka ayat. Iya. Tetap Opa Oma di tempat kita. Semangat-semangat. Hari ini penuh, ya. Ada yang baru lagi, ya. Coba kita kenalan sekarang ya. Saya panggilkan Ibu Feni. Silakan maju Bu, supaya teman-teman di sini tahu yang mana yang namanya Ibu Feni ya. Ini ya, oh rupanya teman lamanya Ibu Melani ya. Oke, sama Ninya soalnya. Iya, oke. Jangan mampir dulu Bu, sekarang di sini jangan mampir dulu ya. Yuk sini ya. Yuk. Oke Bu, sini ya Ibu Feni ya. Iya. Buka dulu Bu, boleh maskernya supaya kelihatan. Nah, ya, udah kenal ya? Nah, Pak Siawan kenal Pak? Baru ya. Oke, bisa dipakai lagi. Oke. Ibu Feni umur berapa? 47. 74. Ini menunjukkan benar-benar lansia. Ya kan? 74 jadi 47. Enggak apa-apa ya. Siapa takut ya? Anaknya berapa, Bu? Anak 4. Cucunya berapa? Berapa? Ada 100? Enggak ada. Oh, belum 100. Jadi belum banyak dong. 20 ada? Oh, 6. Ada yang lebih banyak di sini ya. Oke ya. Sehat ya, Bu ya? Sehat. Senang tadi ikut kebaktian di sini? Gimana khotbahnya Pak Setiawan tadi? Bagus Pak. Tuh jempol. Yang penting jangan bagusnya aja Pak ya. Mengapa? Melakukan, ya kan? Diajar untuk apa tadi? Saat teduh, baca Alkitab ya. Juga tetap ayat hafalan, ya kan? Kalau enggak gimana? Apa yang mau dilakukan kalau enggak tahu apa-apa? Ya kan? Nah, kita belajar ayat hafalan. Oke Bu ya, nanti menghafal ayat ya Bu ya, minggu depan ya. Mazmur 119 ayat 105. Oke? Ya, minggu depan datang lagi ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Iya. Nggak, ya kalau namanya orang tua emang suka lupa Bu. Saya aja tadi kan udah kenalan pagi. Tahu-tahu tadi tanya lagi namanya. Ya kan? Oke, terima kasih Bu, silakan hati-hati. Oke, yang kedua, saya ingin ingatkan ada lagi nggak yang baru? Ada yang baru siapa? Itu ada yang di belakang ya? Yang baru siapa? Hah? Apa? Oh ya, nanti tenang ada acara ulang tahun ya, sabar ya. Oke. Ya, saya ingin ingatkan lagi, Opa Oma. Selain kita membaca Alkitab juga, kita akan melakukannya dengan apa? Satu
program Satu Bawa Satu. Ini adalah program yang menjadi lanjutan dari program Natal sampai ke Paskah, dan saya kira ini akan dilanjutkan terus. Satu Bawa Satu. Jadi opa oma yang waktu Paskah Natal kemarin sudah memberikan nama untuk didoakan suaminya, keluarganya, anaknya, cucunya, besannya, tetangganya, temannya. Tetap kita setia tekun mendoakan, ya. Jangan putus asa. Ibu Hesti 50 tahun mendoakan suaminya yang akhirnya berpulang dengan senyum, ya. Jadi nggak usah merasa ini kok nggak kena ya. Nggak apa-apa, kita terus doakan. Itu semangat kita. Mau? Opa oma, mau gak? Jangan cuma sendirian yang selamat, kasihan nanti, ya kan? Jadi kita ingat orang yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang selanjutnya kita masuk ke ayat hafalan kita. Ini harus semuanya bisa. Tadi udah disebutkan oleh Pak Setiawan. Apa ayat hafalannya hari ini? Yohanes berapa? Nah, ini harusnya kita hafal berjemaah. Ya, semuanya harus menghafal Yohanes 3 ayat 16. Coba, bisa nggak? Sebelah kiri dulu deh. Sebelah, ya, mau. Ayo coba Ibu Melani, nanti pasti semua bisa. Ayo Ibu Melani. Ayo. Ya. Nah. Supaya iya. Nah, iya, ini mah udah apal dari dulu nih ya, harusnya. Ya. Oke. Siapa lagi? Ayo, Bu Yulia. Silakan Bu Yulia. Yohanes yang kenceng, Bu. Akan kan beroleh. Nah, iya. Ya. Ya. Siapa lagi? Harus bisa nih semuanya.